سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فقد قال ربنا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وحزنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعطوا درجات عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita dalam mentaati perintahnya dan telah begitu banyak menganugerahkan kepada kita nikmat. Di antara nikmat-nikmat sehat walafiat, yang paling utama adalah nikmat iman dan iman dimudahkan taat. Ini sungguh sebuah perkara yang besar kalau kita menyadari perkara ini. Maka kita awali kajian kita pagi ini adalah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Hadratul Mukarramun, para asati, para pejabat, wabil khusus para ketua DKD, Majid Musyola, Syekh Salim Sanggar, alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang mulia dan di tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid yang besar. Juga kepada aparat pemerintah sudah hadir Pak Lurah? Hadir ya. Pak RW, Pak RT, Pak DPD, para ketua-ketua ormas yang Banser ya, alhamdulillah hadir. Kepada para al-mukarram, segenap para pengurus Dewan Masjid Indonesia tingkat desa, ya, juga para MUI, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memperbaiki iman dan amal kita. Sebelum saya akan memulai kajian ini, saya ingin menyapa Bapak sekalian. Apa kabarnya Bapak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Ini sudah menjadi sebuah ketentuan umum ya, para hadirin, bahwa semua orang menginginkan kehidupan yang sukses, baik dunia maupun akhirat. Cuma terkadang kita tidak tahu bagaimana caranya, kan itu masalah. Ada para pakar sering senantiasa memberikan arahan seminar-seminar. Kalau kita mau misalkan belajar bola, maka kita harus belajar kepada ahli bola. Makanya ada beberapa yang mendirikan klub-klub sepak bola, sekolah bola gitu. Ada pakar bisnis, ada seminar-seminar tentang bagaimana berbisnis, apalagi sekarang di zaman serba digital ini, bagaimana kita berbisnis secara online. Maka diadakanlah seminar-seminar, bahkan termasuk sekolah-sekolah
Dimulai dari tingkat SMK sampai ke perguruan tinggi ada figur khusus di bidang bisnis untuk mencapai kesuksesan dunia itu. Tapi jarang orang ya yang berpikir bahkan ya, ingin sekolah memperdalam bagaimana caranya supaya sukses dunia akhirat. Bagaimana? Karena ketika kita bersiap untuk menuju itu, ya, nah kita kan harus ambil contoh. Ya. Contoh misalnya pakar di sini si anu, pakar di sini anu, nah gitu deh. Nah ketika kita pengen sukses dunia akhirat, tidak ada lagi contoh, ya, yang sudah diakui kesuksesannya selain para sahabat tadi. Itu sahabat ini sukses dunia akhirat. Ijazahnya apa? Bahwasanya kesuksesan para sahabat itu sudah diakui Allah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Jadi bahwa kesuksesan sahabat sudah diakui Allah. Allah sudah ridho dan para sahabat sudah ridho. Nah tapi kan itu kan para sahabat, terus kita bagiannya di mana? Ada. Ketika kita mengikuti para sahabat, waladina tabauhum bil ihsan, artinya orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat itu, insya Allah kita kebahagiaan. Ya. Nah mari kita lihat sejenak ya, di dalam kitab Sirah Nabawi atau dalam kitab Hayatus Sahabah. Kesuksesan para sahabat itu dari mana dimulai? Ternyata hadirin para ulama menyebutkan kesuksesan para sahabat dimulai ketika para sahabat itu hijrah. Karena selama 10 tahun masa periode Mekah, dakwah dibuat tidak lebih kurang lebih sekitar 13 orang. Tapi ketika hijrah ke Madinah dengan meninggalkan seluruh keluarga, harta benda bahkan ditinggalkan. Sejak saat itulah ya, para sahabat dalam kurun waktu 10 ditambah 13 tahun maka para sahabat sudah menguasai 2/3 dunia. Ya. Nemilah. Nah makanya hadirin ya, kalau saya ceritakan kisah-kisah di Sirah Nabawi ini terlalu panjang, hanya waktunya nggak cukup ya. Tapi kita ambil beberapa poin ya, mengenai hijrahnya. Nah bagaimana supaya kita bisa sukses mengikuti seperti suksesnya para sahabat. Maka ini pada momen ini ya, masih bulan Muharram, masih ayatnya ya, udah di ujung-ujung ya Madinah. Kita niatkan, kita sejak berhijrah ya. Kita niatkan berhijrah. Hijrah dari apa? Apa hijrah kita seperti para sahabat itu dari Muhammad? Tidak. Kata Nabi, hijrah seperti tidak akan ada lagi. Di dalam kitab As-Shaghir ya, diterangkan hijrah itu kata Nabi ada 2. Hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian hijrah meninggalkan perbuatan buruk menuju kepada taat. Jadi tegasnya kita meninggalkan segala kemaksiatan dan menuju kepada taat. Gitu ya. Tapi syarat hijrah untuk bisa menggapai kesuksesan itu minimal ada 3 ya. Kalau di surat At-Taubah 20, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Jadi setidaknya ada 3. Pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman.
fungsinya. Sahabat itu dalam kurun waktu 10 tahun di Mekah itu digembleng tentang iman, bagaimana imannya supaya sempurna. Ya. Belum ada syariat pada saat itu. Ya. Yang penting bagaimana seluruh para sahabat itu bisa memberikan tauhidnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat Mekah pada waktu yang sangat-sangat jahiliyah. Ya. Dengan memberikan tauhid, dengan menasabkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu lihat yang selama 10 tahun. Baru setelah iman kuat, maka turunlah syariat. Kemudian syariat yang pertama adalah sholat. Nah, syariat kita pun kalau mau mengikuti para sahabat, nah itu betulkan dulu iman kita. Ya. Apa sudah betulkah iman kita? Apa hanya karena malu? Nah, hidup di kota atau hanya karena keturunan? Cuma paling tidak hadirin kita memiliki ciri-cirinya sajalah ya. Nah, di dalam kitab Muntahal Hadis itu diterangkan ya, ciri-ciri ketika kita memiliki iman, setidaknya kita sering mondar-mondar ke masjid. Nah, itu minimal 2 tanda. Ida ra'aitumur rajula ya'tadunal masjida fashhadu lahum bil iman. Jadi kalau kita melihat nih ada seorang laki-laki, rajul di sini adalah laki